Selamat siang semuanya. Kami PR13. Perkenalkan, nama saya Mirancia Gracia Siagian dengan NIM 12S25031 dan peer saya bernama. Mikael Zordania Ranja dengan NIM 12S25053. Nah, di sini kami akan membuat program berdasarkan soal praktikum pemrograman visual. Di sini soal yang pertama adalah analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Jadi, sebuah sistem monitoring lingkungan pengumpulan 30 data sensor suhu derajat Celcius. Namun, ada banyak kemungkinan data korup. Nah, tugas kami adalah yang pertama, membaca tepat 30 data suhu ke dalam array. Yang kedua, validasi, yaitu suhu harus dalam range min 50 sampai 150 dan input bukan angka atau invalid. Terus yang ketiga, menghitung rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Yang keempat, jika satu saja data invalid, maka harus menampilkan pesan error dan menghentikan program. Nah, di sini kami disuruh untuk membuat fungsi yaitu integer validate dengan parameter float value, lalu float get average dengan parameter float array integer n, lalu float get mean dengan parameter float array integer n, dan float get max dengan parameter float array integer m. Kami sudah membuat flowchartnya dan di sini pertama-tama dimulai dengan main. Kami mendeclare array variable suhu dengan tipe data real dengan array size 30. Lalu kami juga mendeclare variabel valid dengan tipe data boolean, dan kami juga mendeclare variabel average, min, max, dan dec dengan tipe data real. Lalu di sini program menginstruksi untuk user memasukkan 30 data suhu dengan range min 50 sampai 150. Nah, dan langkah selanjutnya adalah kami membuat loopingan for dari i sama dengan 0 to 29. Di dalam loopingan ini, program akan meminta user untuk menginput deck-nya itu. Lalu di sini terjadi inisialisasi valid sama dengan validate. Nah, di sini program memanggil fungsi validate. Nah, kami membuat function name-nya validate dengan parameter real value. Lalu tipe datanya boolean dan return variable-nya result. Di sini kami mendeclare variabel result-nya dengan tipe data boolean. Lalu di sini ada branching di mana value besar dari sama dengan min 150 dan value kecil dari sama dengan 150. Jika kondisi ini benar, maka dia akan ke panah true dan resultnya akan diassign sama dengan true. Tetapi jika kondisi ini salah, maka dia akan ke tanda panah false, di mana resultnya sama dengan false. Lalu setelah itu fungsi ini akan kembali ke awal, dan setelah program memanggil fungsi validate, maka akan terjadi branching lagi, di mana branching ini jika tidak sesuai dengan validate, maka dia akan ke panah tanda true, di mana akan di output pesan error data suhu tidak valid dan pesan program dihentikan. Tetapi jika dia false, maka akan langsung ke suhu i sama dengan dec. Setelah itu maka loopingan akan terus berlanjut hingga selesai. Lalu setelah itu di sini kami membuat output rata-rata and get average 30 suhu.
Berarti ini memanggil fungsi getAverage. Di sini function name-nya getAverage dengan parameter integer n dan real array. Lalu tipe datanya real dan return variabelnya itu sum. Nah, di sini kami mendeklar sum dan juga i dengan tipe data real dan kami mengassign sum sama dengan 0. Nah, di sini terjadi loopingan for di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Di dalam loopingan ini kami mengassign sum sama dengan sum ditambah r i. Lalu setelah itu maka sum sama dengan sum per n. Nah, kembali lagi ke fungsi awal. Setelah itu kami mengoutput minimal and getMin suhu 30. Ini memanggil fungsi getMin. Nah, di fungsi getMin ini kami membuat parameter real array r dan integer n dengan tipe data real dan return variabelnya itu m. Di sini diproses untuk mencari minnya. Kami mendeklar real m dan integer i, lalu kami mengisend m sama dengan r yang dimana indeksnya itu 0. Lalu setelah itu kami membuat loopingan for di mana i sama dengan 0 to n kurang 1. Di loopingan ini terjadi branching di mana r indeks i kecil dari m. Jika dia true maka kami mengassign m-nya sama dengan r indeks i. Namun jika false maka loopingan akan berlanjut hingga selesai. Lalu kembali lagi ke main. Yang terakhir kami membuat output maksimum and get max suhu 30. Yang dimana fungsi main ini akan memanggil fungsi getMax. Nah, fungsi getMax ini untuk mencari nilai max-nya setelah di input 30 data suhu tadi. Jadi, kami membuat parameter real array r dan integer n dengan tipe data real dan kami mereturn variabel m. Di sini kami mendeklar variabel m dengan tipe data real, lalu mendeklar variabel i dengan tipe data integer, dan kami juga mengassign m-nya sama dengan r dengan indeks 0. Nah, setelah itu kami membuat loopingan for di mana i sama dengan 0 to n dikurang 1. Di loopingan ini terjadi branching di mana r dengan indeks i jika lebih besar dari m maka dia kepada tanda true dan kami mengassign n sama dengan r dengan indeks i. Nah, jika dia false maka dia akan langsung dan perulangan ini akan terjadi sampai selesai. Setelah itu maka program ini telah selesai dan dapat dipakai. Untuk membuktikannya kami akan mengerunnya sesuai dengan soal yang ada. Di sini contoh inputnya adalah angka 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45,
35, dan 25. Nah, maka program kami akan mengeluarkan output rata-ratanya 38,36 dan minimalnya 7 dan maksimumnya 110. Rata-rata pada soal ini ada kekeliruan. Sebenarnya rata-ratanya itu sudah benar 38,36. Lalu minimumnya 7 dan maksimumnya 110. Nah, jadi program yang telah kami buat sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke soal yang nomor 2. Ini adalah sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Di sini program pemesanan ruang lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 jam per hari atau indeks 0 sampai 23. Nah, tugas kami adalah yang pertama membaca jumlah booking N, yang kedua untuk setiap booking user harus memasukkan jam dengan indeks 0 sampai 23 lalu nama pemesanannya. Yang ketiga validasi, yaitu jam di luar range maka ditolak dan slot sudah di booking ditolak juga. Dan yang keempat, data valid disimpan ke array of struct. Strukturnya adalah struct booking, in-hour, share name dengan indeks 50, dan di sini kami diwajibkan membuat fungsi integer is valid hour atau dengan parameter integer hour, dan integer is duplicate atau dengan parameter struct booking array integer n dan integer hour. Di sini kami sudah membuat programnya. Yang pertama pasti dimulai dengan main, setelah itu kami mendeclare variable hours dengan indeks 24, tipe data array, dan integer dan string array variable names dengan indeks 24. Kami mendeclare integer n, integer i, integer input hour, integer valid count, string input name, boolean is false, boolean is dap, valid count sama dengan kami mengassign valid count sama dengan 0. Nah, di sini ada pesan untuk masukkan jumlah booking N. Jadi si program meminta user untuk menginput si N. Setelah diinput, kami membuat sebuah loopingan for di mana I sama dengan 1 to N. Di dalam loopingan ini kami membuat output yaitu berupa sebuah pesan yaitu data ke N, I, N, masukkan jam 0 sampai 23. Nah, di sini program meminta user untuk menginput hour-nya. Setelah itu masukkan nama pemesanan. Di sini program meminta user untuk menginput name-nya. Di sini kami mengassign is false sama dengan is valid hour atau input hour. Di sini fungsi main memanggil fungsi is valid hour. Jadi kami membuat function name-nya is valid hour dengan parameter integer h dan dengan tipe data boolean, return variabelnya itu yaitu status. Kami mendeclare tipe data boolean dengan variabel status dan di sini kami membuat branching di mana h besar dari sama dengan 0 dan h kecil dari sama dengan 23. Dan di mana jika ini true, maka kami mengassign status sama dengan true. Tetapi jika ini salah, maka status sama dengan false. Nah, balik lagi ke main. Setelah memanggil fungsi is valid hour, maka terjadi branching is false. Jika dia true, maka kami mengassign is dap sama dengan is duplicate dalam kolom hours valid count input hour. Di sini juga terjadi pemanggilan fungsi is duplicate. Di fungsi is duplicate ini kami membuat parameter integer array, integer n dan integer h, tipe data boolean dan return variabelnya itu status. Di sini kami mendeclare boolean variabel status
integer variabel k, dan kami mengassign status sama dengan false. Setelah itu di sini terjadi loopingan for di mana k sama dengan 0 to n dikurang 1. Di dalam loopingan ini kami membuat branching di mana R dengan indeks K sama dengan H, dan jika dia benar maka dia ke tanda panah true, dan kami mengassign status sama dengan true. Namun jika dia salah maka programnya akan langsung berlanjut hingga selesai. Setelah itu kembali lagi ke main. Setelah terjadi pemanggilan is duplikat, maka terjadi branching di mana jika is dup maka dia ke tanda panah true, dan langsung kami membuat output booking gagal, jam sudah terisi. Tetapi jika dia false maka terjadi assign hours dengan indeks valid count sama dengan input hour, dan name dengan indeks valid count sama dengan input name, dan valid count sama dengan valid count plus 1. Setelah ketiga ini di-assign, maka kami membuat output booking berhasil, n input hour, dan n input dan tanda petik 2 yang dimana artinya ini kosong, ya kan? Dan input name. Nah setelah itu program ini sudah dapat dijalankan, dan kami akan membuktikan apakah program ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Program meminta untuk memasukkan jumlah booking N. Lalu data ke 1 dan masukkan jamnya antara 0 dan 23. Lalu masukkan nama pemesannya yaitu Andi. Di sini diminta data kedua yaitu masukkan jam antara 0 sampai 23 dan nama pemesannya. Dan data ketiga lalu nama pemesanannya. Di sini ketika menginput 10 Andi maka outputnya booking berhasil 10 Andi, dan ketika menginput 10 Budi maka outputnya booking gagal, jam sudah terisi karena sudah diisi oleh si Andi tadi. Lalu jika menginput 25 Susi, di sini outputnya booking gagal, jam tidak valid karena batas jamnya itu antara 0 sampai 23. Jadi program yang kami buat telah sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu dengan judul Sistem Kompresi Array, Run Length Encoding. Implementasi kompresi array integer menggunakan Run Length Encoding atau RLE. Tugasnya yang pertama membaca n, yang kedua baca array integer, yang ketiga validasi. Yang validasi terdiri dari tidak boleh kosong dan integer dalam range -1000 sampai 1000. Yang keempat output dalam format. Dalam ini ada value count dan fungsi wajibnya integer validate dengan parameter integer value. Dan ada fungsi lagi yaitu void compress dengan parameter integer array dan integer n. Di sini kami sudah membuat flowchart-nya dan akan kami jelaskan. Yang pertama kami mendeklarasikan integer n, integer i, dan val. Berikutnya kami mendeklar integer array data dengan jumlah array-nya 100, dapat menampung 100 data. Nah, di sini kami membuat output masukkan jumlah data n untuk memberikan instruksi kepada user. Lalu user akan menginput n dan program ini akan menghasilkan output lagi masukkan nilai array. Nah, di sini ada loopingan dari i sama dengan 0 to n kurang 1. Nah, di sini program ini meminta inputan dari user yaitu input val. Nah, di sini ada branching dengan function validate. Nah, di sini
di branching di apa ini branching tadi ada function validate dengan parameter integer false sesuai soal. Kami membuat tipe data boolean dan return variable valid. Nah, kami mendeklarasikan boolean valid. Berikutnya di sini ada branching lagi. Val jika val lebih besar dari minus 1000 dan lebih kecil dari 1000 dan itu benar, maka dia valid akan menjadi true, dan jika false maka akan jadi false. Lalu akan kembali ke fungsi awal main. Jika valid val ini salah di dalam function tadi, maka outputnya error dan integer harus minus 1000 sampai dengan 1000. Maka ada breakpoint, artinya jika terjadi false akan berhenti, tetapi jika ingin melanjutkan harus melanjutkan breakpointnya terlebih dahulu agar programnya dapat berlanjut. Jika true, maka data R dengan indeks I akan sama dengan false. Jika loopingan ini sudah selesai, maka akan memanggil fungsi compress data R dan N. Di sini parameternya yaitu array R dan integer N. Di sini kami mendeklarasikan integer I, count, dan current false. Jika false akan langsung kembali ke fungsi main, tetapi jika N lebih besar dari 0, maka akan menuju pada true, dan kami di sini mengassign current false sama dengan array dengan indeks 0. Berikutnya kami mengassign count sama dengan 1, dan selanjutnya di sini ada loopingan for 1 to N kurang 1. Nah, di dalam loopingan ini ada branching array I sama dengan current false. Jika pernyataan benar, maka count sama dengan count tambah 1 dan program berlanjut sampai selesai. Jika false, maka akan ada output current false dan spasi dan count. Lalu kami assign current false sama dengan array dengan indeks I dan count sama dengan 1 dan akan berlanjut lagi sampai selesai. Jika loopingan ini sudah selesai, maka akan keluarlah output current false dan spasi dan count. Lalu kembali ke fungsi main dan berakhir. Di sini kami akan memastikan apakah program kami sudah benar. Di sini contoh inputnya yaitu 9, 5, 5, minus 2, minus 2, 10, 10, 10, 10. Nah, ini sudah sesuai dengan output yang sudah diharapkan, 5, 3, minus 2 dan 2, dan 10 dan 4. Itu membuktikan program di soal ketiga kami benar. Berikutnya kami akan melanjutkan ke soal nomor 4 dengan judul manajemen ring buffer untuk data suhu. Ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Tugasnya di sini, yang pertama terima input suhu berulang. Yang kedua, setiap input memasukkan ke buffer, dan jika penuh, maka geser elemen lama keluar. Yang ketiga, validasi. Validasi ini ring suhunya dari 0 sampai 100. Yang keempat, setelah setiap input tampilkan buffer ditambah dengan rata-rata. Di sini ada fungsi wajib yang harus dibuat, yaitu void add dengan parameter float buffer, integer count, dan integer value. Dan kedua, float get average dengan parameter float buffer, array, dan integer count. Di sini kami sudah membuat fungsinya. Saya sudah membuat dasarnya. Di sini kami mendeklarasikan real array buffer dengan dapat menampung 10 data. Berikutnya kami mendeklarasikan integer count, real input suhu,
boolean running count sama dengan 0, dan mengesan count sama dengan 0. Kemudian kami juga mengesan running sama dengan true. Lalu kami membuat output yang akan ditampilkan saat user menggunakannya. Masukkan suhu dengan input lebih kecil dari 0 atau lebih dari 100 yang akan dianggap error, tapi program lanjut. Input minus 99 akan stop. Lalu di sini kami buat loopingan while. Di sini jika running maka dia akan ke panah true. Seperti yang sudah desain di sini, true. Kan ke panah true. Nah, di sini program meminta inputan dari user dengan variabel input suhu. Lalu selanjutnya ada branching input jika yang diinput itu minus sama dengan minus 99 dan true, maka running berubah menjadi false. Tetapi jika pernyataan ini salah, maka akan ke tanda panah false. Di sini ada branching lagi. Jika input suhu lebih besar sama dengan 0 dan input suhu lebih kecil dari 100, maka di sini akan kepada tanda panah true, dan di sini ada assignment count sama dengan fungsi add buffer dengan parameter buffer, count, dan input suhu. Nah, di function itu kami deklarasikan integer new count dan i. Selanjutnya ada branching. Jika cnt lebih kecil dari 10 dan true, maka akan di-assign buff cnt dengan indeks cnt sama dengan val, dan di-assign lagi name count sama dengan cnt tambah 1, dan akan kembali ke main. Berikutnya, tetapi jika pernyataan ini salah, maka akan menggeser buffer jika penuh. Di sini ada loopingan for kami buat, yaitu i dari 0 sampai 8. Di dalam loopingan ini ada buff dengan indeks i sama dengan buff i tambah 1. Indeks i tambah 1. Jika loopingan ini sudah selesai, maka akan kita dapat panah down, dan di sini ada assignment buff dengan indeks 9 sama dengan val, dan new count sama dengan 10. Lalu akan kembali ke main. Nah, setelah assignment ini sudah siap, maka akan ada output rata-rata buffer saat ini dan hasil dari function itu. Tetapi jika salah, maka akan ada output error suhu di luar range. Nah, untuk membuktikan bahwa program ini sudah benar, kami akan mencoba merannya. Kami akan merannya untuk memastikan bahwa kami sudah benar atau tidak dalam mengerjakan tugasnya. Yang pertama itu contoh inputnya ada 15, dan berikutnya 20, berikutnya 25, berikutnya 30, berikutnya 110, dan terakhir 40. Penyelesaiannya di dalam flowchart kami sebenarnya sudah sesuai, tapi sepertinya saat membuat soalnya ini buffernya dan rata-ratanya sepertinya kurang sesuai. Sebenarnya ini yang benar, karena di sini contoh inputnya ini 110 error suhu di ruang range, kan ini sudah sesuai dengan pernyataan soal. Nih. Di sini kami akan lanjutkan ke soal nomor 5 dengan judul validasi form pendaftaran dengan array error pointer. Soal ini merupakan simulasi form pendaftaran. Semua error disimpan dalam bentuk array string 2D. Sini di sini inputnya yang pertama nama, umur dalam bentuk string dan harus dikonversi. Berikutnya ada email. Berikutnya ada validasi. Yang pertama nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat dari 17 sampai 65,
email mengandung dan tanda titik, dan jika ada error, maka akan menampilkan semua error dan dihentikan. Sini ada fungsi wajib yang harus kami buat, yaitu integer validate name dengan parameter karakter name dalam bentuk array, dan integer validate age dengan parameter char age str dengan bentuk array, dan integer validate email dengan parameter char email dengan bentuk array. Kami sudah membuatnya dalam flowchart. Nah, pertama sekali kami mendeklarasikan string name, age, dan str dan email. Berikutnya kami mendeklarasikan string array error list sebanyak 3 buah data yang akan ditampung. Berikutnya kami mendeklarasikan integer r, count, dan i. Di sini kami mengesan r count sama dengan 0. Di sini ada output yang akan dilihat user, masukkan nama. Lalu user akan mengikut nama. Berikutnya ada output masukkan umur dalam bentuk string. Nah, maka user akan menginputnya lagi. Jika selanjutnya ada output masukkan email dan user akan menginput emailnya. Nah, sini ada branching jika len dengan parameter lebih kecil dari 3. Nah, len name ini di sini ada len name. Name ini merupakan indeks. Jika len ini lebih kecil dari 3, maka akan menghasilkan design error list. Error list ini merupakan sebuah function. Apa sih itu? Error list dengan indeks r count. R count-nya tadi ada 0 sama dengan string minus nama minimal 3 karakter. Berikutnya akan ada assignment r count sama dengan r count tambah 1. Nah, berikutnya di sini ada branching validate age dengan parameter age str. Nah, ini merupakan sebuah fungsi. Nah, di dalam fungsi itu kami membuat parameter string s dengan tipe boolean dan return variable valid. Di sini kami mendeklarasikan boolean valid dan mendeklarasikan integer hval. Di sini diasumsikan bahwa konversi berhasil. Di algoritma sudah dicek is numeric tanpa track. Berikutnya ada assignment hval to integer s. Artinya ini hval ini akan diubah menjadi dalam bentuk integer. Berikutnya di sini ada branching, yaitu jika hval lebih besar sama dengan 17 dan hval lebih kecil dari 65, maka valid akan menjadi true, tetapi jika salah valid akan menjadi false dan akan kembali ke main. Nah, setelah dibooleankan tadi, jika false akan ke false, jika true maka akan ke error list dengan indeks r count dan dengan string minus umur harus berupa angka 17 sampai 65 dan akan di-assignment r count sama dengan r count tambah 1. Berikutnya ada branching lagi validate email dengan parameter email. Ini merupakan sebuah fungsi. Nah, di fungsi ini kami membuat parameter string s dengan tipe data boolean dan return variable valid. Di sini kami mendeklarasikan valid, hasAdd, dan hasDot. Di sini kami juga mendeklarasikan integer i dan kami mendesainkan hasAdd sama dengan false dan hasDot sama dengan false. Di sini kami membuat loopingan for 0 to len s dikurang 1.
Lalu ini akan berlanjut. Di dalam loopingan itu ada branching char S dan I sama dengan add. Jika pernyataan benar, maka akan desain hash add sama dengan true. Berikutnya akan ada branching S dan I sama dengan titik atau dot. Jika ini true, maka hash dot sama dengan true. Jika false, maka loopingannya akan berlanjut sampai memenuhi loopingan ini. Setelah loopingan ini selesai, maka ada branching hash add dan hash dot. Seperti yang sudah diisan tadi, di sini jika true maka valid sama dengan true, dan false akan tetap menjadi false. Maka akan melanjut ke main. Setelah branching ini selesai, berikutnya tanda true jika true. Di true ini ada error list dengan indeks account sama dengan email tidak valid, harus ada add dan titik. Dan di sini ada assignment account sama dengan account tambah 1. Terus berikutnya, jika sudah selesai branching ini, maka akan melanjut ke branching lagi. Jika false, akan menghasilkan output pendaftaran berhasil. Dan jika account lebih besar dari 0, maka output akan menghasilkan error. Berikutnya setelah menghasilkan error, maka akan ada loopingan for lagi. I sama dengan 0, to R, count kurang 1. Dalam loopingan ini ada output error list untuk menampilkan semua error list tadi. Dan akan menuju ke N. Untuk mengujinya, untuk memenuhi tugas itu kami mengujinya agar pasti. Di inputnya yang pertama itu adalah A caps lock. Berikutnya 123, umurnya 123. Berikutnya emailnya andi.gmail.com. Nah, di sini ada tertulis error sama seperti yang ada di soal. Nama harus minimal 3 karakter, URL harus berupa angka, dan email tidak valid. Nah, itu membuktikan bahwa program kami sudah sesuai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.